Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di sini kami dari kelompok 2 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Kami ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri bernama M. Tahir, karena tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Dan rekan saya Hairul Azwar, dan rekan saya mana Azwar nih? Lambat dia. Azwar. Lambat ya. apa bisa kita ada tugas ya bro? Ada. Tugas apa Hir? Itu apa namanya, mata kuliah komunikasi bisnis Sama Pak Ferdinand. besok ya ngantar. Iya. Kita bahas tentang apa? Kalau enggak salah ya, komunikasi antar pribadi buku 2. Kita kelompok berapa Hir? Kita kelompok 2. Kita kelompok 2 atau 3? Kedua. Kedua ya? Iya. Oh jadi kita membahas tentang komunikasi antara pribadi. Ini pembahasannya. Ini kan bab 2 kan? Iya. Soalnya besok nih harus disiapkan. Hari ini kemana aja waktu kita? Jadi kita membahas tentang komunikasi antar pribadi. Jadi hari ini kita selesaikan tugasnya ya. Selesaikan. Oke. Yalah, yuk. Iya Hir? Besok tuh kan gini. Tugas kita sama Pak Ferdinand kan yang mata kuliah komunikasi bisnis. Cuman aku nih mau cari materinya, itu aku tak tahu komunikasi yang antar pribadi kan, materi kita kan. Dulu aku tak paham gimana aku mau cari materinya, gimana aku mau buat materinya itu gitu. Nah, komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi itu apa gitu? Kan kita sudah belajar tuh sama Bapak Ferdinand. Dan Bapak sudah mengasihkan buku dan kirim di grup. Coba terakhir buka di grup komunikasi bisnis. Yang mana nih? Di halaman 25. Ntar yang coba aku buka. Ya. Soalnya yang dikirimkan di grup kemarin ya. Dikirimkan grup ke grup kemarin. Di situ kan Bapak ada menjelaskan tentang komunikasi antara pribadi. Ini ya. Komunikasi antar pribadi. Iya. Jadi Hir, komunikasi antara pribadi itu setiap individu atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak lepas yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi yang menurut di buku Bapak ini kan komunikasi antar pribadi itu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, misalnya aku dengan orang lain. Gitu. Atau lebih. Boleh misalnya juga, seperti ini ya. Komunikasi antara kita berdua ya. Terus tuh ditambahkan dengan satu atau doni itu berarti kita melebihi antara 2 orang. Komunikasi antara 2 orang itu namanya sesudah adanya doni itu namanya lebih, itu namanya komunikasi lebih antara 2 orang. Oh gitu. Iya. Jadi tujuan dari komunikasi antar pribadi itu apa gitu? Tujuan komunikasi ini itu yaitu bersifat personal. Apabila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat dan pelaksanaan tugas pekerjaan. Jadi War, ya Her, tujuan komunikasi antar pribadi itu apa? di dalam tujuan komunikasi antar pribadi ini ya, ada beberapa hal yang harus dicapai di dalam suatu tujuan antara komunikasi pribadi ini. Yang pertama itu yaitu menyampaikan informasi. Jadi setiap orang berbicara di dalam komunikasi itu ada hal pribadi yang disampaikan kepada orang lain. Sesudahnya menyampaikan informasi tersebut yaitu berkomunikasi antara kedua belah pihak dan menceritakan masalah pribadinya ke yang dari
pun misalnya ada 3 orang itu nanti kena komunikasi di tempat kerja namanya pribadi, ya dia selain menyampaikan informasi yang seperti kau jelaskan tadi, ya yang kedua itu berbagi pengalaman lah gitu intinya ya. Dia tuh seperti ini ya. Menyampaikan informasi itu dia tuh ada yang ingin dicapai suatu tujuan dan untuk mendapatkan sebuah harapan lah. Untuk mendapatkan sebuah harapan. Nah, sesudah itu ada namanya pula di dalam tujuan tadi itu kan ada beberapa ya. Nah, setelah itu dia tuh yang kedua itu berbagi pengalaman. Nah, ada terkadang tuh seseorang ingin menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Nah, dia itu ingin mendapatkan support atau berbagilah kisahnya tuh dengan orang lain. Ya, paham. Jadi War, Ya, selain dari yang 2 poin tujuan tadi itu ada nggak lagi tujuan lain War? ada dari poin yang kedua tadi kita lanjutkan dengan poin ketiga. Poin ketiga itu menumbuhkan simpati. Artinya itu menumbuhkan simpati itu sikap yang positif yang ditujukan oleh seseorang dari dalam lubuk hati yang ingin ikut merasakan kesedihan, derita orang lain, kepiluan orang lain. Ya seperti itu Paham. Habis itu ada lagi Apa dia? yang poin keempat Poin keempat itu melakukan kerjasama. Jadi melakukan kerjasama. Di dalam komunikasi antar pribadi ini ada namanya poin keempat itu adalah melakukan kerjasama untuk mencapaikan suatu tujuan. Misalnya seperti ini kita ingin membangun suatu usaha dan ingin memajukan usaha tersebut supaya sukseslah usaha tadi itu, kita melakukan kerjasama biar lebih kompak dan lebih kreatif usaha kita tersebut itu untuk mencapaikan tujuan usaha kita tersebut Sesudah dari 4 poin tersebut ada lagi poin kelima, yaitu menceritakan kesedihan atau kekesalan. Menceritakan kesedihan atau kekesalan atau kekecewaan dari diri seorang. Dari tujuan komunikasi antar pribadi ini dia tuh suatu saat akan menceritakan rasa kesedihan ini kepada orang lain. Ya tak mungkin dia ibaratnya itu menceritakan dengan orang lain hal yang ramai, tak mungkin dia menceritakan misalnya kekesalan dia kan. Nah, itu antara pribadi lah. Iya, kan? Betul. Orang yang dipercayanya untuk menceritakan apa yang dirasakannya seperti itu. Ya. Sesudah poin kelima itu ada namanya menumbuhkan motivasi. Jadi peran dalam komunikasi antara pribadi ini seseorang tersebut bisa menjadi peran penting bagi seseorang yang terjatuh apabila dia larut dalam kesedihan. Jadi seseorang tersebut itu bisa menumbuhkan motivasi supaya bangkit lah gitu lagi. Supaya bangkitlah jiwa tersebut yang sudah jatuh tadi kemudian naik lagi. Ya, paham. Gitu ya War, dari tujuan organisasi tadi. Betul. Paham. Ada 6 poin lah ya. Jadi di dalam komunikasi antar pribadi itu ada 6 poin kan? Sudah tadi kita jelaskan. Namun di dalam pembahasan komunikasi antar pribadi ini kalau tak salah ada yang membahas tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu apa seperti apa gitu? Gaya kepemimpinan. Ya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik menurut Tahir seperti apa Kalau menurut pengalaman aku nih War, kalau menjadi seorang pemimpin itu kita ibaratnya tuh ya mengatur-ngatur anggota kita, tapi posisi kita di sini ya pertama kita memberikan contoh pada anggota kita, kita kendalikan bagaimana anggota kita itu bisa ya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi itu gitu. Kita mengendalikan, nanti kita mengontrol juga sambil mengarahkan orang itu. Tak mungkin orang itu pertama dia ngerti ini loh tugasnya, ini loh tempatnya, tak ngerti. Posisi kita lah di situ sebagai seorang pemimpin, kita harus mempunyai namanya tadi gayanya misalnya kayak mengendalikan, mengarahkan, terus kita melakukan pengawasan gitu. Saya pernah dengar pemimpin yang baik ini pemimpin yang bukan seperti bos, tapi pemimpin ini yang baik adalah seperti leader. Dia ini
seperti jiwa dan dengan anggota itu bersatu, saling memberikan satu sama lain untuk mencapaikan sebuah tujuan yang baik. Apakah seperti itu, Hir? Iya betul tuh, maka tadi saya bilang kan bahwa seorang pemimpin itu dia harus bisa, ya tadi bukan mengatur-ngatur, bukan semena-mena untuk mengatur anggotanya, tetapi dia yang memberikan contoh, dia yang memberikan arahan, terus dia yang mengendalikan serta mengawasi gitu. Iya. Nah, jadi tujuan dari sebuah organisasi itu bisa tercapai. Itu gunanya kepemimpinan, Hir, ya? Ya. Kepemimpinan yang baik. Nah, oke, alhamdulillah saya paham, ya. Oke. Paham dah War tadi War? Paham, Hir. Enggak War? Paham ya? Capek nih, duduk ya. Kita duduk sebentar, ya. Capek soalnya nih. Capek. Tadi berjalan aja. Udahlah tugas kuliah banyak juga. Sedikit lagi, Hir. Mengenai gaya kepemimpinan ini, setahu aku, Hir, gaya kepemimpinan ini kan beragam. Yang baiknya seperti apa, ya? Kalau yang baiknya sih kita sebagai ya namanya seorang pemimpin itu ya tadi seperti yang dijelaskan saya awal tadi ya ibaratnya kita harus mempunyai gaya kepada pemimpin itu, misalnya pemimpin bukan pemimpin deh tapi kepada anggota baru kita sebagai seorang pemimpin kita harus memberikan pengarahan kepada dia, karena itulah seorang pemimpin dia ibaratnya tuh bukan hanya ini langsung diserahkan, itu langsung diserahkan, tapi dia yang mengarahkan gitu. Nah, seperti itu ya. Pemimpinan yang sewajarnya lah ya, yang baiknya kan. Terus selain itu juga War, selain apa namanya, ya apa tadi namanya, pengarahan. Pengarahan. Nah, yang perlu diketahui juga sebagai seorang pemimpin itu, kita harus ya namanya memberikan dukungan. Ya tadi memberikan motivasi. Saling mensupport satu sama lain lah ya. Iya, gitu. Bukan hanya... jadi ini tadi menyangkut lah mengenai pembahasan yang tadi itu komunikasi antar pribadi ya. Nah, itu dukungan, saling mendukung satu sama lain. Ya. Kalau dia udah kayak ada mendukung itu kan ibaratnya orang ini selain itu karena sudah didukung, maka perlunya lah juga kita berikan pembekalan kepada dia. Kita lebih support dia, kita berikan dia ya sesuatu gitu agar dia lebih semangat tercapai dari tujuan awal tadi gitu. Nah, gitu. Tujuan awal tadi kan. Iya. Terus yang terakhir itu War, agar orang itu tuh apa namanya, agar ya orang itu bisa apa namanya ya bagus, bisa karena udah saling mensupport, karena saling mendukung ya kita sebagai seorang pemimpin kita jangan juga egois, jangan kita aja yang mau ketika ada sebuah apa namanya sebuah acara kita aja yang pengen pergi, kita aja yang ingin diitukan. Kita lah juga seorang pemimpin, delegasikan dia, diberikan dia kesempatan, karena disitulah sebuah bentuk penghargaan untuk dia. Nah gitu. Berarti gaya kepemimpinan yang kita bahas hari ini itu bisa untuk ke masa depan. Ya. Kita dalam keluarga ya, pemimpinan yang baik untuk memimpin keluarga kita dengan baik ya. Ya seperti itu. Terima kasih ya. Makanya itu kan perlunya ya tadi komunikasi itu aja yang perlunya. Komunikasi itu jangan lepas, karena komunikasi itulah penyampaian yang tadi informasinya. Kalau tidak salah ya, pernah baca komunikasi antara pribadi ini ya. Ada namanya itu kebutuhan manusia menjadi pendengar yang lebih baik. Saudara tanya paham gak tentang pembahasan itu? Pendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik, kebutuhan kurang manusia. paham lah keluar, takutnya nanti kayak mana ya, karena aku nih kurang paham juga tentang kebutuhan manusia menjadi pendengar yang baik itu gimana. Kira-kira siapa ya yang paham supaya kita ini belajar tentang pembahasan tersebut? Paham ya? Ya, yang paham ya. Kita kelompok siapa lagi ada? Kita nih oh iya Hir, Bung Abai. Astagfirullahaladzim, iya. Bung Abai kemana Hir? Bung Abai yang paham tentang kebutuhan manusia menjadi pendengar yang baik nih Hir. Iya, tadi beliau tuh dia nelpon aku, kata dia sibuk, ada kerjaan yang lain juga. Gimana kalau kita telepon aja dia? Karena dia mungkin lebih paham gitu tentang komunikasi antar apa namanya kebutuhan manusia tadi sebagai menjadi seorang pendengar yang baik gitu. Coba tahan telepon Bung Abai sebentar. Iya, coba bentar ya. Iya. Mana nomornya nih?
Bung Abai. Bung Abai itu dia pintar orangnya ya, putih, ganteng orangnya ya, Bung Abai itu. Dia tuh kalau di luar sekolah seperti kayak motivator. Ya, betul loh. Bung Abai itu di GMI ya, Hir ya? Di GMI dia tuh. Dia tuh apa? Ketua cabang atau apa? Anggota jadi ya. Anggota. Tapi dia ketua komisariat TAI. Oh, GMI, wih. ya. Keren sekali Bung Abai itu, coba telepon Hir. Bentar, coba aku telepon dah. Ya. D. Kebutuhan manusia menjadi pendengar yang baik. Berbagai macam teori yang membahas tentang kebutuhan manusia antara lain. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow A. Nah, Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan yang bertingkat-tingkat. Mulai dari kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan asasi, sampai kebutuhan aktualisasi. Nah, teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh A. Maslow secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang A, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat pertama dan utama bagi mempertahankan hidup. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling dasar dan setiap manusia memerlukannya tanpa terkecuali. Oleh karenanya, kebutuhan fisiologis harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Lalu yang kedua, kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi, maka manusia berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan rasa aman dan nyaman. Nah, selamat dari mara bahaya yang akan menimpa manusia. Kebutuhan ini sangat diperlukan. Karena tanpa adanya rasa aman dari berbagai gangguan yang ada, manusia akan sulit melakukan berbagai kegiatan di hidupnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Pada dasarnya, kebutuhan sosial berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan yang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu kebutuhan status. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, manusia juga ingin memenuhi kebutuhan akan status dirinya. Kebutuhan manusia akan status berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, kedudukan, dan ketingkatan sosial yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan yang tertinggi menurut Abraham Maslow. Nah, dalam hal ini yang ditekankan adalah bagaimana seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan suatu aktivitas, inovasi-inovasi baru, mampu menunjukkan sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan-keputusan penting dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua yaitu teori 2 faktor. Teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Herzberg pada dasarnya merupakan pengembangan diri dari teori kebutuhan berjenjang daripada teori dari Abraham Maslow tadi. Menurut teori 2 faktor, dalam menunaikan tugas atau pekerjaannya, karyawan dipengaruhi oleh 2 faktor penting, yaitu faktor higienis dan faktor ketidakpuasan. Merupakan faktor yang mempertahankan atau menjaga tingkat motivasi karyawan jika faktor tersebut diberikan secara tepat. Jika faktor kesehatan tersebut diberikan tidak tepat, maka justru akan berdampak pada menurunnya semangat atau motivasi kerja bagi karyawannya. Beberapa komponen penting dalam teori 2 faktor tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Nah, dalam tabel yang disajikan pemakalah itu dapat kita lihat sumber ketidakpuasan dapat dibagi menjadi kondisi kerja, kebijakan perusahaan, supervisinya, gaji, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sumber kepuasan kerja yaitu pekerjaan itu sendiri, tanggung jawabnya, pengakuan, prestasi, promosi, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi mendengar dan menyimak percakapan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami pesan yang disampaikan orang lain. Nah, untuk menjadi pendengar yang baik, perlu latihan, bahkan mendengar dengan aktif. Nah, menurut Lehman, Himstad, dan Batty, kebanyakan para manajer dalam setiap harinya menghabiskan waktu kerja untuk mendengarkan. Lalu selanjutnya
ada beberapa hal positif yang akan dihasilkan untuk hal ini. Yang pertama yaitu pendengar yang baik akan disukai orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Lalu yang kedua, kinerja atau prestasi karyawan juga akan meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. Yang ketiga, adanya feedback atau umpan balik yang akurat dari bawahan atau karyawan, maka akan berdampak positif pada prestasi kerjanya. Yang keempat, manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman atau miskomunikasi. Yang kelima, pendengar yang baik akan dapat memisahkan mana fakta dan yang mana hanya sekedar opini atau gosip. Lalu yang keenam, pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru daripada pihak lain sehingga akan mendorong berkembangnya kreativitas. Lalu yang ketujuh, pendengar yang efektif juga dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik dan peningkatan kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja meningkatkan karena mereka tahu apa yang akan terjadi, kapan mereka mendengar, dan kapan mereka berpartisipasi di dalamnya yang tumbuh dari komunikasi yang baik. Terima kasih. Oke, Bay. Terima kasih, Bay ya. Paham, Bay. Mengenai kebutuhan manusia menjadi pendengar yang baik. Terima kasih, Oke, Bay. Assalamualaikum, Bay. Jadi, War, ya karena kita udah ya ngerti, tinggal kita aja lagi nih gimana buat tugasnya gitu. Agar kawan-kawan bisa paham nanti Mengenai materi kita nih kita jangan mau kalah dengan mereka. Betul, kitanya harus komunikatif Ah, mengenai itulah bahasa tuh. kitanya tadi. Mudah-mudahan aja terima dengan baik, nak. Iya. Iyalah. Dan mumpung hari Tugas Timur, kita sampai di sini dulu pembahasan tugas kita nih ya. Oke, War. Sama Bapak. Terima kasih ya. Oke. Kerjasamanya Ya. dan saling memberikan pemahaman satu sama lain. Itulah tuh gunanya kan. Kalau udah berbagi cerita, bagi pengalaman, itulah itu gunanya. Pokoknya jangan lepas dari komunikasi, War. Oke. Baiklah, sampai di sini pembahasan dari kami kelompok 2. Semoga yang mendengarkan dan terutama kepada Bapak, semoga bisa mengerti apa yang telah kami sampaikan. Kami mohon maaf Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Ya meski ada kekurangan di dalam video ini atau gimana penyampaian kami, karena di sini posisi kami juga masih belajar dan belajar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan dan juga terutama untuk Bapak. Akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam. Jangan lupa Subscribe. Jangan lupa subscribe kami. Yang jelas jangan lupa subscribe YouTube channel kami and and share. share. Jangan lupa kawan-kawan. Dadah. Dadah.